Asya dulu ya. Dulu ya. Aku mau kasih sneak peek sedikit aja. Aku hari ini habis take scene. Sebenarnya udah boleh dikasih tahu belum ya? Bocorin sedikit aja. Livia tadi jalan-jalan naik Vespa baru. Gitu. Yes, terus kayak ada sedikit kejadian-kejadian yang aku nggak boleh kasih tahu karena kalau kasih tahu sama aja bocorin scene-nya. Oke, kalau Oci? Tuh. Kalau aku belum take atau biasa. Oh, baru take Tapi nanti waalaikumsalam. Tapi nanti aku akan take beberapa scene yang sama Livia juga ada, sama Roni juga ada. Oke, halo Mahdi. Pakai kacamata dulu dong. Hai. Kalau pakai kacamata nggak kelihatan dong matanya. Oh iya. Silau ya. Halo Mahdi. Mahdi boleh diceritakan sedikit hari ini habis take apa? Hari ini aku banyak scene sama Livia sih. Tadi habis ada adegan-adegan yang cukup romantis untuk kita berdua. Yeah. Dan tadi ada adegan apa lagi? Adegan aku digigit tawon. Iya, dia digigit tawon tadi, terus teriak-teriak. Di sini, oh sakit banget. Terus satu tim tadi jadi kasihan sama dia, terus dia jadi happy lagi karena dia mau dibeliin sepeda sama coach saudara. Oke. Mahdi ini kan berperan sebagai Roni ya di buku harian. Roni. Mr. Roni. Oke, maaf. Oke. Mahdi ini kan berperan sebagai Mr. Roni di buku harian seorang istri. Dan banyak nih netizen yang gregetan banget sama karakternya Mr. Roni di buku harian seorang istri. Sebenarnya Mr. Roni ini cinta nggak sih sama istrinya? Kalau di samping gini ya cinta. Tapi kalau di belakang cinta sedikit. Kayak tadi ada sedikit adegan aku bocorin dikit ya, dia lagi ada digodain sama cowok. Itu Roni ada sisi kayak cemburunya. Ada. Oh, tetap bagaimanapun istri dan udah menjalani bersama kan. Di sisi lain tetap pengen hartanya juga. Oke. Kemarin oleng sama Friska. Ya, karena Friska juga cantik, bukan Oci ya. Friska cantik juga soalnya. Nah, yang jadi Friska kan Oci. Wah. Jangan bikin huru hara deh, Mahdi. Takut. Nah, sebenarnya istri idaman sosoknya si Mr. Roni itu seperti apa sih? Karena kan Asya ini kan, Livia ini kan sudah cantik banget, terus kayak raya, tapi kok untuk Mr. Roni kok masih kurang aja nih sosok Livia ini. Sebenarnya Livia itu cantik hartanya. Tapi kalau sosoknya yang diidam-idamkan sama Mr. Roni itu sebenarnya nggak ada. Kayak selagi ada yang lewat depan mata ya itu yang digodain sama Mr. Roni, itu di dialog ya. Beda sama Mahdi, kalau Mahdi nggak. Berarti si Roni ini nggak bisa sama satu orang gitu ya? Iya, Roni itu kayak tercipta untuk harta, tahta, dan wanita. Iya. Sebenarnya. Nah, kalian kan sudah menjalani syuting beberapa bulan ini. Nah, kedekatan kalian ini seperti apa sih? Atau Asya itu sudah mengenal Roni itu sejauh apa sih? Sama Mahdi ya? Sama Mahdi, ya. Kita kenal itu, kita walaupun satu manajemen, tapi aku ketemu Mahdi dan benar-benar kenal dekat tuh baru di judul ini. Yes, sir. Selama berapa bulan? 8 ya? 9. Oh ya? 9 bulan. 9 bulan kita kenal. Kita kedekatannya ya udah kayak temen aja sih, temen dekat gitu. Apalagi kita tiap hari ketemu, kita syuting, pasti aku selalu scene sama dia bareng. Kedekatannya ya kayak teman dekat, kayak kita bareng-bareng bertuju nggak sih? Iya, kayak kita bersahabat, kayak kakak adik, kayak keluarga sih di sini sebenarnya. Iya. Itu bertuju ada akunya nggak? 8 sekarang. Oh, 8 sekarang. Mohon maaf, Oci. Sorry, sayang. Mohon maaf. Ber-8. Ber-9 kalau sama Kevin. Manis manja tuh ada 9. Jadi ada Zoe, Cinta, Aca, Nio, aku, Mahdi, Kak Oci, and Kevin. Satu lagi? Gitu. Udah tadi. Ini 9. Masih 8 ya? sama kelas 1. Ana ya? Hana! Wow, gue bilangin lu sumpah. Gue bilangin. Kita, sorry. I love you, Kak Hana. Oke. Untuk rekan-rekan media,
yang ingin bertanya, boleh silakan dibuka mic-nya. Halo, Mas Hai. Khairul. Hai. Oke, sebelumnya. Oke, lanjut lagi ke aku. Mahdi ini kan di beberapa artikel ditulis bahwa sebelum mendapatkan peran sebagai Mr. Roni, Mahdi ini katanya mengikuti casting sebagai Dewa Buana ya. Oh iya, aku Boleh diceritakan sedikit? waktu sebelum masuk di judul ini, yang screen test di Cinemark itu cuma aku sama Cinta Brian. Mungkin yang sebelum-sebelumnya case-nya hari sesudahnya atau hari sebelumnya gitu ya. Cuma waktu aku datang ke Cinemark itu benar-benar ada aku sama Cinta Brian doang. Sama yang jadi salsa sih, satu orang yang kecil tuh yang jadi anaknya Hana. Hana, Itu kita berdua ke screen test tuh jadi dewa, nggak ada tuh karakter Roni. Jadi kita berdua ya kayak aku ngeliatin Cinta nangis, aku ngeliatin Cinta marah, terus sebaliknya dia ngeliatin aku nangis, marah gitu kayak di episode 1 yang dewa banget gitu. Terus besok lusanya dikabarin kamu keterima jadi Roni, ya kayak aku bingung ini Roni siapa lagi. Udah kamu datang aja, kamu jadi Roni gitu. Oke, aku ke Kak Oci sekarang ya. Halo Kak Oci. Kak Oci, gimana nih perasaannya bergabung di keluarga BHSI? Seneng lah pasti. Sorry nih, yang tanya gue, jangan sampai gue pindah laptop nih ke situ. Iya. Laptop iPad. Maaf. Aku senang banget. Jadi setiap kali aku masuk di judul baru, tentunya aku bisa nemuin keluarga baru, terus juga teman-teman baru yang sudah aku anggap seperti keluarga. Terus kenapa aku bisa dibilang happy, karena di sini syutingnya juga kita semuanya fun, semuanya sudah benar-benar ada chemistry-nya. Even kayak beberapa dari pemain memang aku sudah pernah sebelumnya syuting bareng, tapi ada beberapa juga kayak Madi sama Asya aku baru ketemu di sini, tapi kita sudah chemistry-nya ada in real life or di peran gitu. Oke, apa aja sih yang keseruan Kak Oci rasakan nih di keluarga BHSI? Seru banget, aku senang banget mengajak mereka gendut bersama dengan memberikan asupan-asupan yang membludak setiap hari. Oh my god, Oh, itu bener bocorin. banget. Bener sekali. Karena kamu gendut Apa aja itu Kak sendiri. sepertinya? Apapun, anything, Contohnya? mau yang makanan manis-manis, makanan yang berlemak-lemak, makanan yang bersehat-sehat, sampai yang cemilan-cemilan. Bersehat-sehat Betul. banget, Bor. Bersehat-sehat. Bersehat-sehat ya, Syal. Kita kan sering gojek disebut, gak apa-apa lah ya. Kita ojek online ini, Syal, salad kan, Syal? Iya, kita sering order makanan gitu-gitu. Pokoknya kalau misalnya kita nih ada yang butuh, aku bahkan kadang suka nyeletuk sendiri kan. Pengen martabak nih. Aku lapar nih, pengen makan apa ya? Ciao, mau makan apa? Langsung gitu. Kamu mau makan apa? Mau makan nasi, mau makan mie, mau makan atau mau makan apa manis, asin, berkuah? Disebutin satu-satu deh. Semenjak adanya Oci jadi bertambah asupan makanan kita. Yes, gitu kan. benar banget. Very caring. Kak Oci, kalau soal makanan dan kita kelaparan number one. Gitu. Makanya itu double chin-nya kan ada ya kan dikit. Iya, ini tuh udah triple ya. It's okay, it's okay. Oke, Kak Oci, aku melihat di beberapa artikel kan ada yang memberitakan bahwa sempat viral nih Kak Oci memperbaiki sepatunya Kak Oci di lokasi syuting menggunakan lakban. Boleh diceritain nggak Kak? Itu kok bisa sampai kejadian seperti itu? Itu bukan memperbaiki sayangku. Jadi itu sebenarnya cara aku ya, itu tips and trick Oci Rosdiana ketika pakai heels tapi adegannya di tanah yang mungkin heels kan bisa nancep-nancep gitu kan ke dalam tanah kalau misalnya take di situ. Cuman dengan adanya aku menggulung lakban di ujung heels aku mengurangi kemungkinan penjeblosan itu ada. Wah, keren banget. Agak sedikit susah buat masuk. Kalau misalnya ada lakbannya kan jadi kayak susah gitu. Kalau misalnya nggak nancep-nancep. Ini tips dan triknya dari Oci Rosdiana ya. Itu betul. Ketika syuting. Itu betul. Oke, rekan Widya yang ingin bertanya silakan dibuka mic-nya. Halo. Halo Mbak Fatmi. Sore.
Sehat semuanya. Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Sehat, Eh, alhamdulillah. aku mau tanya sama Oci ya. Iya, Kak. Apa sih yang membuat kok ingin bikin gendut bersama itu? Ini baru kedengaran karena kalau artis biasanya kan jaga kelangsingan gitu. Best ever Apa pertanyaannya. dasarnya itu? Mantap. Aku ingin menjadi diri sendiri karena aku sadar yang membuat aku happy itu salah satunya adalah makan. Jadi kayak, tapi yang nggak akan aku bodo amat juga sama badan aku. Maksud aku adalah kayak ketika aku memperbaiki mood, salah satunya aku tuh kayak harus cemil makan dan segala macam. Aku pesan-pesan makanan ya. Kenapa aku nggak mau sendirian? Karena biar semuanya juga kalau berat badannya naik kan biar seru aja semuanya sama gitu. Wah. Jadi kalau kelihatan ada yang naik dan turun, nggak begitu kelihatan banget ya Teh? Iya, Biar rata, kan jadi biar seimbang. rata gitu ya. Semuanya kan Iya. balance. Masuk. Jadi kalau aku gendut ya aku nggak kelihatan gendut sendiri. Masuk. Oh, iya. Bisa. Boleh. Bisa. Oke. Jadi sama Selain itu rata kan ya. kita dan selain itu kan kita memang syutingnya menguras banyak tenaga yang mengakibatkan kita lemas kalau kurang asupan ya. Yes, sir. Bener banget. Masuk. Bor. Emang dasarnya itu tukang makan. Enggak, tapi emang seru kalau makannya bareng-bareng. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Fatmi. Pertanyaannya untuk yang lain, silahkan dibuka mic-nya. Terima kasih ya. Saya Mbak nanya Mbak. Silakan Mas Rohmi. Semangat dong nanyanya, Mas. Kita langsung borong aja deh buat Oci, buat Mahdi dan Asya ya. Kan sekarang kan pemerintah lagi galakan ini vaksin ya gitu. Nah untuk menjaga menekan angka COVID ya dan untuk tindakan preventif gitu. Nah apakah kan apalagi syuting ya bertemu dengan banyak orang gitu kan grup. Apakah kalian semua sudah divaksin? Nah, itu pertanyaanku. Oke. Itu Mbak Tia, makasih Mbak. Akan dijawab Iya, oleh yang vaksinnya dijawab terakhir oleh- kali. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, dari aku dulu ya. Jadi buku harian seorang istri itu punya aturan. Kita punya aturan tuh seminggu sekali kita akan ada seminggu sekali itu pasti ada swab rutin untuk ngecek gitu. Dan puji Tuhan berbulan-bulan akhir-akhir bulan ini 4 bulan terakhir itu semuanya aman, tidak ada yang positif, semuanya negatif, bahkan kita selalu di-share di grup WhatsApp. Itu pasti semua hasilnya dan semua pesertanya itu selalu negatif dan semua kru-kru dan pemain itu sudah vaksin. Kemarin aku habis vaksin kedua. Gitu. Pas 17 tahun ya. Minus aku pemain. Cuman aku doang. Sebentar lagi aku vaksin, baru dapat jadwalnya karena belum lama aku baru terpapar. Jadi masih terkapar di mana sih? Ya. Hah? Terpapar bukan terkapar. Oh, maaf. Begitu. Jadi semuanya dipastikan aman banget. Gitu. Dan semuanya kalau masalah vaksin itu sudah diwajibkan. Yang masuk ke lokasi buku harian seorang istri itu wajib divaksin dan harus hasil swabnya harus negatif. Yes. Begitu. Yes, sir. Jreng. Oke. Terima kasih jawabannya sudah Mas Romi. Ya, sehat-sehat ya. Roni yang mana nih? Terima kasih. Sehat-sehat juga, sama-sama. Terima kasih. Untuk Oci Rosdiana, ini ada pertanyaan dari Mbak Akira Tandika. Buat Oci, katanya makan bisa perbaiki mood. Biasanya yang paling ampuh makan yang kayak apa? Manis asin atau ada makanan favorit lainnya? Terima kasih. Maaf. Travel iya, tapi selain travel ada banyak lagi yang aku suka. Intinya apapun makanan yang aku suka itu akan memperbaiki mood aku. Termasuk makanan-makanan yang manis, itulah yang membuat berat badan naik ya, tapi itu bikin aku happy. Bener, Ci, bener. Gitu. Oke, sudah terjawab ya Mbak Akira. Aku mau balik lagi untuk ke Mr. Roni. Yes, sir. Mr. Roni ini kan Mr. Roni ini kan dikenal sebagai buaya ya di film buku harian seorang istri.
Nah, ada ketakutan sendiri nggak sih dari diri Mahdinya ini bahwa itu akan menjadi atau akan menempel terus di kehidupan nyatanya Mahdi? Mungkin dijudge seperti itu gitu. Ketakutan untuk kedepannya insya Allah nggak ada ya. Ini pertanyaan lucu banget. Sumpah tapi ini lucu sih. Ini bukan pertanyaan dari netizen tapi dari hostnya langsung nih kayaknya. Ini jawab jujur ya, jujur. Iya. Ya jadi kayak insya Allah kayak semoga dapat proyek lagi ke depannya. Insya Allah aku bisa ganti karakter. Tapi kalau di sini sekarang kayak beban sih sebenarnya, kayak dipikirnya Mahdi sama Roni itu sama. Iya. Sama-sama buaya gitu. Padahal emang sama. Ada. Ya Allah. Bercanda. Ya mungkin yang tahu aku suka bercanda, jadi barusan bercanda. Ya. Sad boys itu berarti laki-laki sedih. Laki-laki sedih murung. Ya sebenarnya kayak kalau Mahdi untuk saat ini masih menjadi sad boys ya. Tapi jangan dibocorin kemana-mana, cukupin di sini aja yang tahu, oke? Nanti juga ini kan publik. Oh iya publik ya, maaf. Ya, terus kalau Mr. Roni ya bener kalau dibilang buaya, tapi ya bukan buaya sih, kayak Mr. Roni itu kalau kalian lihat di adegan nggak pernah nyari cewek, kayak yang datang aja ke depan dia, itulah yang jadi. Nggak pernah ada adegan Roni nih. Gue pengen nyari cewek itu nggak ada. Iya, bener. Kayak tiba-tiba Roni naik mobil ada cewek cantik lewat berhenti gitu. Nggak pernah yang buaya beneran tuh nggak sebenarnya. Kayak ketemu Friska di jalan kemarin tuh, bukan nyariin Friska tapi nemuin Friska di jalan ya udah gitu ke bawah. Itu doang sih sebenarnya, nggak buaya banget. Iya, aku setuju. Dan sayang sedikit sama Livia juga, ya kan? Iya. Kadang suka cemburu ya kalau lagi ada adegan-adegan. Iya. Kalau Livia gimana? Takut terbawa bucinnya? Kalau Livia enggak sih. Aku puji Tuhan profesional sampai sekarang. Wow. Oke. Nah, dan Roni dalam sinetron BHS. Pokoknya mati, Mbak. Maaf, agak putus-putus. Halo. Oke, ini sekarang sudah bisa. Oke, coba diulang, maaf. Gimana? Persamaan karakter yang dimiliki Mahdi dan Roni dalam sinetron BHS itu apa aja? Persamaan karakter. Pertanyaannya dijawab sama Asya dulu. Boleh? Iya. Kalau aku yang sama itu orangnya suka melayani. Aslinya juga suka melayani orang gitu. Walaupun sebenarnya si Roni ini terpaksa, cuman Mahdinya enggak menurut aku. Contohnya mungkin? Suka melayani aja, suka yang kayak kalau butuh apa-apa kalau misalnya love of service gitu loh. Kalau misalnya butuh apa-apa nggak, aku punya ini nih, nggak, gue ada kok ini nih misalnya. Terus kayak mau makan nggak, ini itu apa segala macam tuh. Terus aku sempat beberapa kali nganterin pulang gitu, kayak bareng aja sama aku kan lewat sekalian gitu. Love of service seperti itu. Karena aku menganggap Livia Asya ini kayak adik aku sendiri, bahkan lebih muda dari adik aku. Iya. Benar. Ya persamaannya. Ya apa ya, kalau dari aku sendiri kayak. Soalnya kalau Roni kan supel tuh kayak. Supel tuh gimana sih? Supel tuh kayak gampang akrab sama orang. Oh iya. Aku baru ketemu sama kru baru gitu udah kayak abangku sendiri, ketemu sama siapa itu langsung kayak akrab gitu, kayak Roni. Terus apa lagi ya persamaannya? Apalagi Ci persamaan Roni sama Andi Ci? Apa? Dari Oci apa? Udah kali ya, itu doang kali ya. Terus mukanya sama sih. Iya. Mukanya sama. Oke, terima kasih jawabannya. Aku mau pindah ke Tapi Mbak Mahdi Uci susah dulu. nggak sih jalanin peran seperti itu? Aku suka jengkel loh lihat aktingmu tuh. Justru itu nggak acting tante loh. Wah. Bocor, Itu sebenarnya kayak awalnya berat ya, kayak ini pertama kayak ngejalanin 3 karakter sekaligus di sini. Kayak benar-benar ada liciknya, ada komedinya, terus ada romantisnya. Kayak di mana-mana kayak judul sebelumnya kayak aku ya benar-benar kayak romantis, sad boys, komedi gitu kan. Jadi benar-benar kayak dibalik gitu, kayak gimana caranya kita harus Roni ini harus licik tapi membawanya komedi. Kalau nada tinggi dikit kayak Dewa, nada tegas dikit kayak Pasya. Jadi kayak
Ayun gitu, kayak Roni kayak susah awalnya, tapi kayak kesini ya harus menyamakan Mahdi sama Roni mau nggak mau. Kayak aku harus jadi ya sok hai gitu sama cewek-cewek gitu lah. Padahal aslinya enggak gitu. Kayak Nggak nolak. Aslinya nggak nolak. Itu apa maksudnya? Ini istri pertama sama istri kedua agak repot ya kalau gabung gini ya. Enggak, di sini kayak lebih menyamakan sih, kayak lebih menyatukan antara Mr. Roni dan Mahdi tes gitu. Awalnya doang susah. Oke, terima kasih Mbak Fatmi. Mbak Uci, aku mau nanya. Beberapa kali kan di dalam sinetron sudah berperan sebagai protagonis dan antagonis. Sebenarnya dari dirinya Mbak Uci sendiri tuh lebih nyaman berkarakter seperti apa sih, protagonis atau antagonis? Dan kenapa? nanyanya kenyamanan ya. Ya. Kalau nyaman apa enggak, di dua-duanya sebenarnya aku harus nyaman dengan peran apapun yang akan aku jalanin. Dan mungkin orang-orang kayak misalnya banyak banget komentar misalnya cocokan antagonis, terus ada yang enggak cocokan protagonis, itu kan tergantung persepsi orang mereka masing-masing kan. Jadi kayak kalau aku sih ngejalaninnya dua-duanya apapun itu perannya aku harus nyaman, karena aku harus cinta sama peran aku sehingga orang bisa merasakan bahwa yang mereka lihat itu bukan Oci tapi si peran itu. Contohnya kayak sekarang Friska, ya udah mereka lihat aku Friska bukan Oci ketika di tayangan gitu. Oke, berarti untuk menjalani keduanya sebenarnya nyaman-nyaman aja ya? Nggak ada beban? Nyaman. Tidak ada, tapi kalau beban kan kayak kesannya terbebani gitu. Enggak ya, lebih ke mungkin tantangan kali ya. Oke, tantangan. Kalau misalnya protagonis dan antagonis itu pasti ada tantangan masing-masing di antara mereka. Kayak misalnya kalau prota berarti bagaimana caranya orang harus benar-benar empati sama kita, simpati sama kita. Terus juga misalnya banyak banget adegan yang mungkin akan lebih menguras tenaga, contohnya kayak misalnya banyak adegan nangis. Yeah. Kalau misalnya antagonis kan berarti tantangannya adalah bagaimana caranya kita harus membuat orang-orang tuh sebel sama kita, dan ketika orang-orang sebel sama kita berarti kan kita berhasil memerankan sebuah peran itu gitu. Dan itu yang harus dicari sebenarnya, memerankannya itu nggak terlalu gimana-gimana, tapi aku lebih mikirin gimana caranya karakter aku ini, peran aku ini nyampe ke penonton sehingga penonton tuh nontonnya ya sama sekali lupa sama Oci gitu. Yang mereka lihat di sosial media kan Oci misalnya dengan bobroknya aku, nyablaknya aku, cerianya aku. Mungkin ketika di Buku Harian Seorang Istri mereka harus benar-benar ngerasain yang mereka lihat di sosial medianya aku sama yang mereka nonton di pekerjaan aku tuh beda. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, kalau untuk dari Halo. Aku boleh, silahkan. Ya, buat aku mau nanya sama Kak Uci dari Akurat. Kalau Kak Uci mau tanya dong, untuk mendalami peran antagonis, kalau boleh tahu, semacam ada referensi film lain nggak? Artinya, apakah sampai ada film yang se-ekstrim itu yang harus kamu tonton untuk mengasah sisi antagonis kamu gitu? Itu satu. Kedua, gimana sih kamu membayangkan pada saat kamu menghidupkan karakter antagonis itu? Apakah memang mengingat sesuatu yang bikin kamu sebel misalnya, atau ingat-ingat yang pernah ada orang yang kamu benci barangkali untuk lebih meresapi? Apakah kamu sampai melakukan seperti itu untuk mendalami karakter antagonis itu? Oke, aku jawab ya. Silahkan Kak. Ya, jadi sebetulnya untuk aku bisa mendalami si karakter antagonis ini, sampai sejauh ini mungkin mungkin bisa dibilang referensi aku untuk memerankan sebuah peran itu bisa dibilang bukan dari apa yang aku tonton, karena aku mau berakting dengan cara aku sendiri, dibantu sama director, sama sutradara. Jadi itu yang membentuk aku untuk memerankan sebuah peran. Kalau misalnya ketika breaking antagonis, misalnya adegan-adegan yang mungkin di situ aku yang benar-benar jahat banget, ya aku benar-benar harus membayangkan ketika aku benar-benar ada di peran itu. Kayak misalnya aku baca skenario aja,
mulai dari aku baca skenario pasti sudah ada bayangan gitu ya di kepala aku kayak nanti aku akan seperti apa, dan begitu take kita reading dulu, dibantu lagi sama sutradara lagi untuk reading, terus tektokan sama lawan mainnya juga kita reading dulu. Jadi kayak sebenarnya untuk membuat sebuah scene menjadi bagus itu aku nggak sendiri gitu. Jadi kayak memang perlu bantuan dari semuanya, dan itu memang harus, karena di sini aku kan hanya memerankan. Jadi kayak ketika aku membangun sebuah karakter pun itu aku nggak membangun sendiri, tapi aku dibantu sama orang-orang di sekeliling aku di lokasi. Gitu. Oke, Mas Rian, apakah sudah cukup jawabannya? Cukup, makasih Kak Uci. Sama-sama. Oke, aku pindah untuk Kak Asya. Kak Asya, nah kalau dari Kak Asya sendiri gimana nih Kak Asya? Apanya nih yang gimana? Tantangan yang sebagai Livia ini, tantangan dari Kak Asya sendiri itu apa? Kalau aku memerankan Livia tuh tantangannya, Livia tuh kan orangnya manja, very apa ya, manja, berisik, Madi tidur. sorry Kak, Madi tidur. By the way, sorry, Livia itu kan karakternya manja, apapun harus dilayanin. Bucin, dan sangat-sangat berisik ya. Livia tuh dari aku sendiri tuh kalau misalnya kelamaan ngomong tuh pasti otomatis tuh suaranya tuh kayak high pitch gitu. Nah, jadi kalau misalnya lagi ada adegan marah-marah gitu, gimana Livia tuh ngomongnya harus cepat dan suaranya harus keras. Intonasinya harus pas, dan artikulasinya juga harus jelas. Menurut aku itu adalah salah satu tantangan yang agak susah, karena kalau misalnya cenderung kita ngomong pakai intonasi yang tinggi, aku tuh nggak terbiasa pakai suara perut kan, jadi tenggorokan aku tuh suka sakit. Dan kalau misalnya aku lagi marah-marah dan intonasinya lagi tinggi, suka ke kepala, jadi kayak ngomong kenceng terus kayak suka pusing. Itu sih salah satu tantangannya kalau aku. Oke. Sebelumnya apakah sudah pernah memerankan karakter seperti ini? Nah, belum pernah. Ini pertama kali, dan emang dari dulu aku pengen banget dapat karakter kayak Livia gini, manja-manja berisik, pokoknya yang kayak Livia lah pokoknya. Dan puji Tuhan aku dapat. Gitu. Dan jadi berhasil. Dan aku memerankannya juga senang. Terima kasih. Gitu. Oke, nah dari kendala yang tadi Kak Asya sebutkan, gimana caranya Kak Asya untuk mengatasinya? Mungkinkah ada kayak emang benar-benar harus Kak Asya baca berulang kali naskahnya sebelum mulai take, atau seperti apa? Kalau masalah gimana cara aku mengatasinya juga aku masih belajar ya. Kalau misalnya soal naskah sih, yang pasti aku baca berulang kali dulu. Tapi kalau misalnya soal kepala pusing karena intonasi terlalu tinggi, itu juga aku masih bingung gimana caranya. Mungkin aku masih belajar juga soalnya pakai suara perut. Tapi terkadang kalau misalnya aku lagi nggak kontrol masih suka terlepas dan suka pusing gitu. Yeay, aku punya masker baru. Bener-bener maafin Mahdi ya. Seperti itu. Asya, ini kesehariannya Kak Mahdi tuh di lokasi syuting emang seperti itu ya, jahil atau gimana, tengil atau iseng sama pemain yang lain? Dia bukan jahil, dia tuh suka melakukan hal-hal yang aneh. Bikin awkward moment gitu sih. Awkward moment, aneh dan agak-agak ya begitulah ya seperti yang kalian lihat tadi. Jadi kita ngeliatinnya cuma yang kayak ada. Hal yang paling aneh menurut Kak Asya dan Kak Oci yang dilakukan oleh Kak Mahdi Reza itu apa? Yang sampai saat ini kalau di Wah, jangan cok. Cok, jangan cok. Bang. Gak mau. Enggak, Bang. It's okay. Ada anjing, geng. Maaf ya guys.
Maaf ya guys. Wah, lu kalau digigit rabies sih, sumpah. Wah, wah. Enggak dia ngapa-ngapain lo, makanya jangan teriak-teriak. Udah duduk diam santai. Oke, Tuh, untuk mereka rekan-rekan dia, secara nggak langsung menyetujui ya kalau Mahdi itu setiap hari ada keanehan. Enggak, dia bilang, gu itu enggak maksudnya. Enggak gitu. Si ngerti, si paham. Kamu kalau paham sama anjing berarti kamu Aku buaya. Wah. oke, untuk rekan-rekan media ada yang ingin ditanyakan lagi? ayo mau tanya apa ayo. Kalau aku sih belum. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir deh. Untuk Kak Oci, sudah memainkan beberapa peran di berbagai sinetron. Nah, ada nggak sih karakter atau yang peran yang pengen banget Kak Oci mainin tapi sampai saat ini tuh belum kesampaian? Aku belum pernah mendapatkan peran yang terintimidasi. Aku bingung ya, muka aku kan muka galak ya sebenarnya, jadi harus butuh usaha lebih ketika aku menjadi orang yang sedih, yang kalem gitu ya, itu agak butuh tuh, karena gak Oci yang tersakiti. Coba ya, kalau aku tersakiti muka orang antagonisnya gimana ya? Kalau protagonis kan sering, tapi kalau yang terintimidasi kayak aku belum pernah. Oke, kalau dari Kak Asya dan Kak Mahdi? Aku belum pernah jadi, aku banyak sih karakter, aku pengen jadi psikopat. Atau enggak ini protagonis yang bener-bener kayak hidupnya tuh yang bener-bener full of sadness, yang bener-bener sedih. Iya, terintimidasi sebenarnya. Full of sadness yang tiap hari tuh yang kayak bener-bener kayak pasrah sedihnya, tapi sedihnya tuh sampai sedih-sedih yang kayak nganggep kayak udahlah gue udah capek hidup, yang kayak nggak punya kehidupan, yang kayak lost soul gitu loh. Tuh aku pengen gitu. Mungkin itu kayak seperti Kak Nana. Enggak, itu kurang lost soul. Nana itu juga protagonis yang salah satu yang belum pernah aku mainin. Cuman aku juga pengen lagi karakter yang kayak pokoknya benar-benar sedih, yang kayak kamu udah nggak punya jiwa lagi, yang kayak kamu tuh cuman pokoknya orang lihat kamu sedih deh, full of sedih. Lebih dari karakter Nana pokoknya. Seperti itu. Kalau Kak Mahdi? Aku pengen memerankan peran yang sudah ada sih sebenarnya. Kayak tantangan tersendirinya tuh lebih keras. Kayak misalnya aku jadi Soekarno, terus aku jadi kayak Jackie Chan, gitu kayak harus gimana caranya menyamakan geraknya dia, terus gimana caranya berdialognya, suaranya bisa sama kayak aktor favorit aku yang di Indonesia kayak Reza Radian gitu loh. Aku pengen banget bisa kayak gitu, gimana caranya ya? Kayak film Rudy Habibie gitu ya? Iya, Rudy Habibie. Terus atau kayak yang Susana gitu bisa memerankan lagi secara apa? Mereka ulang. Iya, ya ngerti. Tapi nggak tahu namanya. Ya gitulah pokoknya. Semoga suatu saat dapat project yang bisa memerankan seperti itu dan bisa berjalan dengan mulus. Oke, amin. Nah, ini yang terakhir sebelum kita closing. Siapa sih aktor yang paling kalian kagumi di sinetron BHSI? Mungkin boleh Kak Oci dulu jawab. Jujur aku jujur banget mau meninggal nggak guys? Jujur, aku ngefans banget sama Mami Meriam Bellina. Kenapa tuh Kak? Mungkin ada ceritanya sendiri, dulu sering nontonin di TV atau seperti dari apa? Dulu, mungkin dari aku kecil kali ya. Aku masuk entertain kan SD, berarti kayak ya dari dulu aku udah sering lihat Mami Mer di TV, terus kayak aku suka sama aktingnya, even kayak sampai sekarang pun lihat sering banget satu judul tapi aku tetap kagum. Nah ini kan sudah Mariam Bellina kan juga sudah bergabung di BHSI ya. Nah itu Kak Oci sempat belajar langsung dengan beliau atau seperti apa? Aku kenal sama Mami Mer itu kan udah lumayan lama, jadi kayak sharing tentang acting itu lumayan udah cukup sering ya, tapi bukan pas di judul ini, udah dari kemarin-kemarin sempat Mami Mer juga jadi mamaku, terus juga jadi musuhku juga pernah, terus tapi di sini kan memang ceritanya hubungannya Mami Mer itu tantenya pokoknya Buana deh, keluarga Buana gitu, jadi ceritanya kan memang orang lainnya aku gitu.
Tapi ya maksudnya memang dari segi acting pun sampai sekarang aku masih kagum kayak dia bener-bener kayak melakukan apapun total, dan aku tahu banget dari dulu tuh dia memang dapat peran apapun selalu total. Ketika waktu itu dia jadi nenek-nenek itu bener-bener kayak dia pakai masker putih telur. Jadi seharian dia syuting pakai masker putih telur. Oh, biar kerut-kerutan gitu Iya. ya? Dan ketika misalnya dia berubah lagi waktu itu dia pakai softpan yang bener-bener kiri putih, kanan merah yang bener-bener seharian. Aku tahu itu pasti softpan gak nyaman, bukan kayak softpan sehari-hari kan. Cuman kayak dia tuh totalitas banget untuk apapun peran yang dia jalani. Gitu. Oke, kalau dari Kak Asya? Kalau dari aku, jujur aku ngefans sama Ibu Diani Tami. Oh, sama seperti Kalista Arum ya? Oh ya? Aku nggak Iya. tahu dia ternyata di sana. Nah, kenapa aku suka sama dia? Karena I feel like setiap peran yang dijalanin sama dia tuh kayak dia tuh ngejalaninnya dengan hati, dengan tulus. Terus kalau misalnya dia lagi jadi marah tuh kayak pembawaannya tuh juga enak. Nggak tahu, aku suka aja emang sama dia dari dulu. Berarti sudah mengikuti sinetronnya juga dari waktu kecil kali ya? Kalau sinetron dulu aku nggak begitu nonton sih sebenarnya. Cuman aku pokoknya udah tahu dia dari dulu aja gitu. Tapi kalau disuruh nyebutin sinetronnya juga sebenarnya nggak begitu tahu, lupa. Oke. Kalau Kak Mahdi, siapa Kak Mahdi yang paling Kak Mahdi kagumi nih di BHSI? Di BHSI ya? Aku paling kagumi dan aku pengen mainin sebenarnya jadi Pasha. Kenapa tuh Kak? Karena biar bisa nikahin Friska. Kirain karena adegannya banyak fighting. Tetap ya, Roninya tuh ada. Sebenarnya nggak Roni, bener kan Mahdi. Iya, emang. Dari sini kita udah bisa lihat ya, Mahdi tuh aslinya gimana. Iya. Aku sebenarnya ngefans sama dua sih, kayak Diani Tami sama Papa Arman. Sama Om Adipura. Karena selalu memberikan motivasi sama kita, terus kayak matanya tuh kayak bikin kita tuh jadi bicara gitu loh, kayak dia lagi marah kita jadi kayak bisa ngikutin ritmenya dia acting tuh kayak gimana. Ibu Dian jujur kayak aku acting pertama kali sama Mama Farah kayak agak takut, gila galak banget matanya bisa kayak gitu ya kayak gitu. Justru kayak sama Mami Mer lebih santuy, mungkin karena asik pembawaan di awalnya. Kayak Mama Farah sama Bu Dian tuh pertama kayak agak mirip gitu loh, kayak diemnya aja galak gitu loh, kayak wah serem banget nih. Terus kayak udah kayak mendekatkan diri sama Farah, terus jadi kayak enak acting sama dia tuh, kayak aku bisa kagum, bisa keren banget, dan aku pengen suatu saat bisa kayak gitu juga nanti untuk kita semua. Amin. Oke. Terima kasih Kak Oci, Kak Asya dan Kak Mahdi telah bergabung bersama kami sore hari ini. Sebelum kita menutup interview eksklusif hari ini, boleh ya promo bareng-bareng mungkin untuk terus nonton BHSI. Yuk, mulai. Kak Asya dulu atau Kak Oci dulu? Oke, boleh. Hai semuanya, jangan lupa ya pokoknya harus nonton sinetron Buku Harian Seorang Istri. Setiap hari jam 19.25 waktu Indonesia Barat. 19.35 yang benar. Hanya di SCTV. Satu untuk semua. Love you all, terima kasih banyak. Oke, terima kasih, sehat-sehat Kak. Terima kasih juga semuanya. Stay safe. Terima kasih.